saya, ya. Gimana Bu? Itu takut kehilangan sesuatu. Takut kehilangan sesuatu. Oh, ada lagi pendapat lain? Mana? Ayo, silakan. Gimana Bu? Perasaan yang gak enak. Ini gak enak sih banyak nih. Iya kan? Tadi yang mikir itu gak enak tuh Pak. Iya kan? Nah. Oke, saya mulai dari pernyataan Bapak tadi. Tadi apa? Takut kehilangan sesuatu. Itu benar. Takut kehilangan kesempatan. Sesuatunya itu dengan kesempatan. Contoh begini, ada kesempatan untuk berdamai, terus saya nggak lakukan. Terus saya berpikir, waduh, apa lagi ya bisa berdamai? Yang tadi saya nggak lakukan berdamai, waduh, jadi nggak enak kan? Nah, perasaan nggak enak karena ada satu kesempatan baik yang tidak kita lakukan, itu termasuk khawatir. Berguna nggak buat kalian? Nggak berguna, karena kejadiannya udah lewat. Ya, betul nggak? Udah lewat kejadiannya. Terus kita tadi marah-marah, nah, terus sekarang saya berpikir, sorry, juga nggak enak nih, ya, bermanfaat nggak itu? Nggak bermanfaat juga, nggak enak kan? Capek ya, capek hati. Nah, yang perasaannya nggak enak yang begitu Bu, yang tadi itu nggak enak karena ada satu perbuatan buruk yang telah kita lakukan, ya, itu namanya kekhawatiran. Atau nggak enak karena ada kebaikan yang kita nggak lakukan, seolah-olah kita menyesal dua-duanya, betul nggak? Menyesal itu sebenarnya itu khawatir tentang. Enak nggak kalau khawatir kayak gitu? Enak kan? Jadi bermanfaat nggak? Nggak bermanfaat itu, nggak bermanfaat. Nah, jadi khawatir itu seperti itu. Batin tidak enak karena ada suatu keburukan yang telah dilakukan sehingga tidak enak. Atau batin tidak enak karena ada satu kebaikan tidak dilakukan, padahal kita bisa sebenarnya tadi melakukan itu. Dalam arti kata secara umum menyesal, itu nggak sama dengan khawatir. Masuk kelompok apa tadi? Masuk kelompok dosa, tidak enak, tidak enak. Jadi perlukah itu dikembangkan? Jangan kembangkan itu sikap menyesal kayak begitu. Kalau kita sudah melakukan keburukan, kita jangan menyesal. Artinya jangan khawatir. Tapi bagaimana caranya? Lakukan aja kebaikan. Beres. Ya kan, yang tadi udah berlalu, udah lewat. Disesali itu karena capek hidup. Udah melakukan kesalahan, capek lagi. Betul nggak? Ruginya double. Ruginya double. Udah melakukan kesalahan, capek. Pakai nyesel-nyesel, pakai nangis lagi. Capek. Ya kan? Alangkah baiknya sudah melakukan kesalahan, sadari. Oh, itu salah. Saya bertekad melakukan kebaikan. Nah, lakukan. Kan lebih efektif waktunya dibandingin nangis-nangis nyesel, mendingan berbuat baik aja langsung, betul nggak? Pelajaran Buddha. Lalu, ya, pelajaran Buddha kayak begitu. Jangan nangis-nangis nyeselin yang udah salah. Nangis 5 menit, mendingan 5 menit pakai perbuatan baik. Bahagia kita. Ya. Nah, ada kebaikan yang tidak kita lakukan, padahal bisa dilakukan. Nyesel juga kan? Rugi nggak tuh? Udah nggak melakukan kebaikan,
nyesel lagi, capek, ruginya 2 kali tetap. Nah, ajaran Buddha, ada sesuatu yang kebaikan yang tidak dilakukan, sadari, oh kesempatan berbuat baik lewat tadi, sekarang deh saya berbuat baik. Nah, kayak gitu, lebih bermanfaat daripada nyesel nangis-nangis. Gampang kan diucapkan, tapi membutuhkan keberanian jujur kepada diri sendiri untuk mencoba terus. Jadi nggak ada istilahnya gagal nih, saudara-saudara. Namanya kita latihan, kita harus latih tuh. Cara berpikirnya kayak tadi. Tadi saya telah melakukan keburukan. Kalau saya menyesal sekarang, ruginya double. Udah berbuat buruk, capek, ya kan? Lebih baik saya capeknya ini ganti dengan yang nggak capek, berbuat baik, ya kan? Kayak gitu. Ya, jadi cara berpikirnya begitu. Dengan cara begitu, maka pikiran kita akan dicoba untuk berupaya ke arah yang bagus terus. Mungkin pada saat pertama latihan sempat nyesel dulu tuh, lama, ya kan? Tapi kalau latihannya udah makin bagus, nyeselnya mungkin yang tadinya nyesel sampai nangis-nangisnya itu bisa setahun, ya kan? Mungkin nangis-nangisnya jadi sebulan aja, gitu kan? Ya lama-lama itu sehari aja, ya kan? Lama-lama begitu mau nyesel tahu langsung. Nah, itu udah tinggi kewaspadaan, udah bagus. Ya, itu hidupnya happy pasti, lebih bahagia. Jadi praktek udah lama ya. Dari praktek kecil-kecil itu gitu. Jadi nggak usah ngawang-ngawang ingin mencapai nibbana, wah bahagia. Ngawang-ngawang tuh boleh, ngawang-ngawang itu udah satu cukup, itu planning jangka panjang, ya kan? Nah, jangka pendeknya nggak hari-hari. Kita nggak mungkin berbahagia nanti kalau nggak mencoba berbahagia sekarang. Nggak mungkin dah. Nanti dah saya ingin bahagianya menjelang mati. Nggak mungkin. Nggak mungkin, dari jamin nggak mungkin. Ya kan? Jadi kita harus coba dari sekarang. Bahagia. Caranya kayak tadi. Begitu mulai khawatir gitu kan. Nah ini udah membuat nggak bahagia nih, ya kan? Stop. Cari yang membahagiakan. Jadi berbagai kesempatan kita coba lakukan itu, berbagai kesempatan kita coba lakukan itu. Ya, jadi itu sekilas beberapa topik penting dalam yang 14 faktor batin tak bermanfaat. Kita masuk yang baru ya, biar maju ya. Ya, latihan nanti deh minggu depannya, 2 minggu depan ketemu kita latihan. Latihannya latihan menganalisa soal. Jadi nanti dikasih soal, dianalisa, ya, dianalisa. Jadi belajar seperti itu, ya, menganalisa. Nanti kalau sudah cocok, itu senang menganalisa pasti nanti. Jadi analis nanti, ya, jadi analis. Nah, analis diri sendiri atau analis orang lain nanti. Ya, ada warning nanti kalau udah jadi analis jangan sampai jadi tukang bacain orang. Ya, bahaya itu. Ya, jangan ya, jogi. Kita masuk ke 25 faktor batin indah. 25 faktor batin indah. Yang pertama adalah yakin. Saudara-saudara, yakin itu dalam agama Buddha biasanya di dalam bahasa Pali seberapa? Sadar. Nah, sadar. Sadar ini adalah keyakinan. Seseorang yang memiliki keyakinan artinya dia memiliki faktor batin yang baik. Terlepas dia ngerti atau nggak ngerti. Ingat tuh. Kalau lepas dia ngerti atau nggak ngerti, ya, dia memiliki keyakinan batinnya
dia memiliki sadar. Artinya dia baik. Ya, terlepas dia ngerti atau nggak ngerti, dia memiliki sesuatu yang baik dalam hati itu. Kalau ngerti kan nanti digabung dengan yang terakhir tuh, yang paling ujung, bijaksana, ya kan? Ya kan? Nah, kalau bijaksana bareng-bareng muncul dengan sadar, maka sadarnya pasti lebih tinggi kekuatannya, kualitasnya. Ya, jadi orang memiliki keyakinan itu baik, terlepas dari ngerti atau nggak ngerti. Kalau dia barengi dengan pengertian, baiknya lebih tinggi nggak? Lebih tinggi. Kalau dia memiliki keyakinan, bisa goyang nggak keyakinannya? Goyang, bisa goyang. Memiliki keyakinan hanya karena memiliki keyakinan, tanpa didampingi sadar, bisa goyang. Sehingga dari yang baik bisa jadi buruk. Kalau buruk kan nggak ada keyakinan kan? Iya kan? Buruk ya. Jadi buruk tuh. Tapi kalau didampingi dengan kebijaksanaan, keyakinannya jadi lebih kuat. Digoyang-goyang lebih susah tuh. Ya. Jadi tingkat keyakinan seseorang itu kalau ini latihan ya. Kalau ini latihan, ini waktu. Ini tingkat keyakinan. Ini waktu. Apakah grafiknya begini? Semakin kita tua, semakin tinggi keyakinannya. Benar nggak? Belum tentu ya. Ini belajar statistik, belajar matematika. Belum tentu ya. Apakah kita keyakinannya ini dari dulu begini, gitu? Tidak. Setiap hari saudara-saudara sebelum datang ke sini dengan sekarang keyakinan lebih tinggi mana dengan yang tadi terhadap udah dapat baru setengah jam keyakinan naik gitu kan ya. Nanti pulang ngobrol lagi ngalamin itu ya kan, ada ujian sana sini, banjir lah apalah ya kan, nah ditipu orang ya kan, jeblok lagi gitu kan ya, ya kan, wajar tuh. Tiap hari pelihara, apakah menjamin keyakinan nanti pada saat pelihara gitu kan? Kalau kewihara tingkat keyakinannya jadi lebih rendah, rugi. Mendingan jangan pelihara. Saya mah terus terang, rugi. Karena sifat batin hilang, ya kan? Di sini lihat aja keyakinan itu termasuk apa? Indah di semua kusala. Jadi semua yang baik pasti ada keyakinan. Kalau nggak ada keyakinan, artinya itu bukan kusala kita, bukan pikiran yang baik. Karena keyakinan itu muncul di semua yang baik. Semua yang baik pasti ada faktor keyakinan. Jadi kalau kita misalnya saudara-saudara datang ke sini, ternyata keyakinan yang merosot, udah jangan datang baru cari lagi. Ya, jangan rugi saudara-saudara. Saya juga terang bilang rugi. Ya. Kalau keyakinannya berkurang, ya gimana? Jadi ini gimana? Naik turun ya? Wah, habis gak manfaat. Besok masih naik dikit, datang rugi. Orang gitu, ya kan? Begitu ada yang dekat-dekat kita, wah dia kayaknya nih pengen memanfaatkan pamor gue. Padahal di sini dengan cara yang tadi yang kita bahas, dia bisa naik ya sebenarnya, betul nggak? Iya kan? Jadi sebenarnya momen demi momen tuh kita yang atur sebenarnya. Sebenarnya kita yang atur mau apa mau turun nih, ya sebenarnya. Tapi umumnya begitu, kayak dolar sama saham, ya kan?
Kapan dia mulai naik begitu? Kapan dia? Begitu umur nggak nyanyi. Begitu dia mulai melatih yang tadi hari demi hari ya kan? Dia rasakan manfaatnya. Itu pasti grafiknya naik terus. Bagus, semakin positif ya sifat batinnya. Makin positif, naik terus. Masih bisa turun tetap. Masih bisa turun tetap. Anjlok pagi gitu kan, naik terus anjlok pagi. Tapi anjloknya nggak terlalu dem, gitu, enggak. Anjlok pagi gitu kan ya. Anjlok pagi. Nanti kapan dia mulai stabil? Nggak akan turun lagi. Tidak akan turun lagi. Itu paling sedikit satapana. Jadi kalau udah satapana, ini satapana nih. Dia tidak akan turun lagi keyakinannya. Walaupun dia diapakan, dia tidak akan turun keyakinannya. Tetap dia teguh. Nah, kalau misalnya kita bertanya kepada seseorang yang mengaku dia sebagai Buddha atau testing ini salah satu keyakinan tinggi nggak, dia nggak akan turun. Mau bumi ini hancur lebur kayak gimana tidak akan goyah. Ya. Dia melakukan perbuatan baik, terus lakukan perbuatan baik, nggak peduli. Wiharanya dihancurkan misalnya, tetap dia melakukan kebaikan. Teguh. Dia akan tetap teguh. Jadi minimum satapana, saudara-saudara, ya, kan keyakinan. Saya tanya nih kita semua nih, apakah kita telah begitu konstan? Kalau bisa dijawab sih, kalau bisa dijawab. Ini bahan perenungan kita aja untuk mengurangi kesombongan kita, ya kan? Ya. Oh, kita masih belum naik, kita sadar. Artinya apa? Kita harus banyak latihan, betul nggak? Kita harus banyak latihan. Kalau kemampuan kita ini yang ahli gitu kan ya, harus latihan tuh. Nah, kita harus latihan. Kan tadi ini mirip latihan kungfu kan? Itu teori kungfu udah dikasih tuh tadi tuh, ya kan? Nah, wah teori kita apa? Wah kalau kita baca. Kalau ada begini gampang, tinggal ini tangan, ini wah lipat kakinya, wah ini tinggal tendang, bikin gampang kan? Begitu berhadapan, nah itu kan butuh latihan ya, latihannya macam-macam, ada drilling namanya. Drilling itu artinya yang itu terus dibahas, itu terus dilatih satu, itu drilling namanya. Drilling itu bisa jadi ahli, tapi dia nggak ahli kombinasi. Ya kan? Begitu gerakannya lain, kepukul juga dia, ngali kombinasi, kena yang lain gitu kan. Nah, dia harus belajar kombinasi yang kayak tadi dalam sehari-hari itu. Setiap ada momen apa, kita refleksi ini bermanfaat apa enggak, gampang dah. Pakai prinsipnya orang Chinese, Songbotuan. Itu aja. Untung apa enggak nih? Yang tadi kan gitu kan, modelnya kan. Bermanfaat atau enggak? Kalau nggak bermanfaat, dia apa gunanya ya, gitu kan ya. Kalau dia masih diemin juga, itu dia pegang juga, artinya ya dia harus terima konsekuensinya kan. Kayak begitu aja modelnya. Nah ini applicable di mana-mana, di rumah, di kantor ya semua. Jadi keyakinan itu hanya bisa stabil minimum dia satapana. Walaupun dia seorang biku, seorang pandita, hebatnya bagaimana, tinggi gelarnya Mahatera dan sebagainya, dan Maha Pandita, atau orang itu hafal Tipitaka, sering vipassana,
sebelum dia sepapana masih bisa masih bisa, kecuali dia vipassana indewilai kayak tadi. Tadi itu salah satu aspek vipassana indewilai sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, bukan formal meditasi, tapi dalam kehidupan sehari-hari ketika dia berhadapan dengan objek kontak, bagaimana dia managing perasaan pada saat muncul. Dia nggak bisa cegah, perasaan itu muncul, dia tidak bisa cegah keinginan itu muncul, tapi bagaimana dia memanage itu sehingga tidak rela istilahnya. Jadi itu part yang paling penting dari kehidupan kita sebenarnya. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita, caranya gitu. Ya, jadi keyakinan sadar ini ada di semua usaha kita. Ada di semua usaha kita. Jadi setiap saudara-saudara berbuat baik, itu keyakinan itu makin tinggi tuh, makin kuat. Makanya untuk mempertinggi keyakinan, orang kan selalu mengawang-awang tuh. Kalau untuk meningkatkan keyakinan, sering-sering baca buku dhamma ini atau mendengarkan dhamma di wihara, itu benar. Tapi yang lebih benar lagi, ya, sering-sering melakukan kebaikan dengan pikiran baik, pasti keyakinan meningkat. Ya, makanya harapan Kyokdi saya tadi, semoga kita bisa berbuat baik lebih banyak. Kebahagiaan itu otomatis hasilnya. Kadang-kadang orang cuma kebahagiaan aja gitu. Semoga berbahagia, tapi nggak berbuat baik gimana ya? Ya. Oke, keyakinan. Oke ya, keyakinan. Nah, di sini ada perhatian, hati di bawahnya. Itu juga ada di semua pikiran yang baik, saudara-saudara. Jadi bukan hanya para meditator yang vipassana yang berkembang hatinya. Orang yang melakukan kebaikan pun perhatiannya dia akan meningkat, hatinya akan meningkat. Jadi kalau kita lihat nature seperti ini, ya kan, setiap saudara-saudara berbuat baik itu sebenarnya latihan hati juga. Karena pada saat saudara-saudara berbuat baik pasti memperhatikan sesuatu, mempersiapkan sesuatu, itu nggak? Ya kan? Itu berkembang. Ya otomatis kalau itu berkembang itu akan mendukung, kalau dia latihan vipassana atau apa itu akan mendukung. Makanya dalam latihan vipassana seringkali diawali dengan latihan moralitas, kemoralan, ya kan, sila, ya kan. Nah itu kan meningkat perbuatan baiknya, ya kan. Perbuatan baik yang meningkat jadi sila wajidi gitu, kemudian sila, ya kan. Nah dia akan mendukung tuh untuk latihan konsentrasi sebagainya, ya, mendukung semua itu. Apalagi kalau dalam kehidupan sehari-hari dia sering melakukan kebaikan. Wah itu untuk bervipassana lebih mulus tuh biasanya. Lebih mulus. Ya, jadi setiap kali melakukan kebaikan, berpikir baik, itu sakti meningkat. Ya. Contoh sekarang, kalau seseorang misalnya baca parita, meningkat nggak sabarnya? Nggak sabar. Sadar meningkat, walaupun dia nggak ngerti isi paritanya. Ya, jadi kita harus hormati mereka yang baca parita walaupun nggak ngerti. Kadang-kadang saya bisa bilang orang, wah si Slamet ini gimana ngajarin supaya baca parita nggak perlu ngerti. Salah. Saya kan bilangnya kalau ada orang baca parita walaupun dia nggak ngerti, harus kita hormati.
Karena pada saat itu orang itu keyakinannya meningkat, dia berbuat baik, benar nggak? Ya kan? Nah pada saat itu saya tanyakan, perhatiannya naik nggak ya? Naik. Dibandingkan kita yang kritikus terhadap dia. Ketika kritik dia, ada apa dalam diri kita? Ada ketidakenakan. Artinya ada kelompok yang 25 apa yang 14. Nah, kita umumnya jadi kritikus ahli. Nah, itu dari bahasa Paul. Sekarang saya coba, kalau dia baca ceng, nggak ngerti, banyak kan? Nggak ngerti. Baik nggak dia? Baik, harus diakui. Harus diakui itu baik. Walaupun dia nggak ngerti. Perhatiannya meningkat. Meningkat perhatiannya. Lebih meningkat dia mungkin daripada kita yang kritikin dia tuh. Ya, itu perhatiannya tinggi, naik. Sadarnya belum meningkat. Walaupun dia nggak ngerti. Apalagi kalau dilihat dari time frame waktunya. Dia baca begitu kusuk dalam jangka waktu yang panjang, anggaplah baca Taipiji misalnya. Nah, kalau ada itu yang kadang-kadang orang Theravada 4 banget gitu kan. Dan pada saat dia 4, padahal dia ada di kelompok 14 ya. 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 Padahal di situ ya lain dengan pada saat dia baca itu dengan penuh konsentrasi, kusuk, walaupun dia nggak ngerti nih, dibaca aum apa ya kan, ya kan. Pada saat itu pikiran buruk muncul nggak? Nggak muncul dalam diri dia. Pada saat itu yang muncul pikiran baik dengan ada sadar, walaupun tanpa kebijaksanaan. Oke juga, nggak apa-apa, yang penting dia baik saat itu, iya kan? Menimbulkan kebahagiaan nggak untuk orang itu? Menimbulkan. Jadi jangan dicegah tuh orang. Kalau diberi pengertian boleh, supaya dia lakukan kebaikan dengan mengerti, ya kan? Gitu. Tapi jangan dicegah yang begitu. Nah ini biasanya anak-anak muda yang suka mencegah-cegah, sehingga terjadilah keributan biasanya, ya kan? Keributan. Pertamanya sih bukan keributan antar sektor. Pertamanya keributan karena fanatisme biasanya. Satu betul harus bahasa kali, satu bahasa ini ribut biasanya. Padahal kalau dilihat esensinya, ketika seseorang itu baca yang seperti itu, dia baik pikirannya. Menjelang lebaran, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sama nggak dengan terus tak uninterrupted pikirannya. Nah, esensi sama, esensi ya, esensi yang bisa. Esensinya sama. Artinya dia melakukan kebaikan yang tak terputus untuk jangka waktu sekian, ya kan? Yang mendengarnya, bisa lain. Kita nih biasanya. Pada saat itu udah pikiran udah buruk tuh, malah tambah nggak bisa tidur, bener nggak? Padahal kalau kita appreciate tidur jadi lebih nyenyak kita. Itu tekniknya sebenarnya. Iya. Padahal kalau kita appreciate aja, oh dia lagi melakukan kebaikan, ya kan? Pada saat itu dia jadi tambah. Nah, itu yang membuat kita bisa tidur sebenarnya. Kebalik kita benci, malah jadi nggak bisa tidur, beneran nggak bisa tidur, beneran. Nah ini prinsip dhamma sebenarnya, prinsip dhamma. Saya kebetulan rumah agak tinggi di bawah masjid. Itu colongnya pas, colongnya pas.
Ya caranya seperti itu. Kita apresiasi dia. Malah kita bisa tidur. Keluarga bingung. Kok bisa tidur? Oh, double banget katanya. Bisa tidur gitu kan. Di caranya ya pakai cara begini. Caranya. Ya. Kita harus apresiasi. Apresiasi itu artinya menghargai bahwa dia melakukan kebaikan yang tak terputus. Walaupun dia mungkin nggak ngerti dan ikutannya kan terputus. Nah, karena dia berbuat baik, semoga dia berbahagia. Nah, mantul pikiran. Tidur gampang kalau pikiran tenang. Itu gampang. Ya, jadi itu teknik-teknik dalam kehidupan sehari-hari di mana keyakinan itu tidak harus cuma mudah. Ingat, setiap pikiran baik, karena di impact dari pelajaran ini, sikap toleransi kita makin tinggi. Kenapa? Di sini nggak ngajarin agama. Indah di semua usaha. Siapapun yang melakukan usaha, dia sadarnya tambah. Keyakinan, maksudnya keyakinan dalam melakukan itu yang baik, bukan keyakinan agamis. Keyakinan agamis kadang-kadang bukan keyakinan, dia kemelekatan. Betul nggak? Kemelekatan. Jadi itu bahaya tuh antara kemelekatan sama keyakinan. Ya, kemelekatan keyakinan. Bukan berarti saudara-saudara nggak usah berbicara, mengajar, bukan gitu kan? Ya, tapi keyakinan bisa dibentuk dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun saudara-saudara nggak pernah berbicara, lakukan perbuatan baik. Keyakinan itu perhatian juga itu dia meningkat. Waduh, selamat. Saya ini nggak bisa ada waktu untuk meditasi. Walaupun kalau saya tanya meditasi 5 menit masa nggak ada waktu, nggak ada waktu juga, siap 10 menit. Ya kan? Anggap aja nggak ada waktu di situ. Lakukan aja kebaikan setiap hari. Ayo. Tadi saya ada diskusi dengan salah satu teman. Menurut suhu tertentu, kita 1 hari minimum 1 kebaikan. Saya jalan sedikit, terus sekali jangan. Ya kan? Kalau sedikit, kita baca parita 5 menit aja itu udah lebih dari sekali sebenarnya kebaikan. Beruntung, ya kan? Beruntung. Terus kita ketemu, ngobrol dengan tutur bahasa yang baik, ya kan? Terus kita semoga kamu sukses. Itu udah pikiran baik. 1 kali lagi. Jadi kalau 1 kali jadi kita. Iya dong, ya kan? Banyak cara. Begitu mau pergi dari rumah, ucapkan sesuatu kepada keluarga, ya kan? Begitu ketemu orang pertama kali kita berhadapan, halo, apa kabar? Bagaimana kondisi hidup kamu tadi ya? Ada perhatian muncul kebaikan, ya kan? Udah lebih itu dari sekali tuh, udah lebih. Jadi kalau sekali masih dikitan ya, gitu. Kita bisa lebih banyak kalau masih ya. Ya, jadi itu yang perhatian, jelas ya, perhatian ya. Ya. Lagi sekarang malu di sini, malu. Malu ini artinya ya malu melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Ya. Malu melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Ya. Artinya itu bagus nggak kalau malu melakukan yang tidak baik? Bagus ya, bagus, bermanfaat. Ya. Jadi pada saat kita melakukan kebaikan, sebenarnya pada saat itu kita malu melakukan yang tidak baik, sebenarnya udah melatih itu, otomatis itu meningkat itu. Sikap kiri ya, malu itu lah kiri ya, itu meningkat. Yang dibawahnya otapa, takut akan akibat perbuatan buruk. Ya, otapa ya, takut akibat jahat ya, akibat perbuatan jahat maksudnya. Akibat jahat ini akibat perbuatan jahat, perbuatan buruk.
Itu pasang-pasangan ya, diri dan otapa. Sering kan ada khotbah-khotbahnya. Diri dan otapa. Yang berikutnya apa? Murah hati. Murah hati ini aloba. Aloba itu tidak serakah. Tidak serakah. Murah hati, tidak serakah. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara berpikiran baik, misalnya yang tadi ada baca Alkitab, sebenarnya saudara-saudara di situ mengembangkan juga sifat tidak serakah sebenarnya. Karena aloba tadi ada di semua kesalahan, itu enggak. Sebenarnya latih itu sebenarnya. Terlatih juga di situ sebenarnya. Jadi kalau ditanya baca parita apa sih manfaatnya? Nah, orang kan kalau ditanya begitu selalu ngawang-ngawang kan. Manfaatnya selalu ada bahagia di mana, dapat kekayaan apa gitu kan ya. Padahal efek langsungnya itu ke batin. Baca parita itu dia meningkatkan juga sifat murah hati dia. Walaupun dia ngerti isinya, minta tetap minta. Apalagi kalau kita ngerti, ya kan? Dan sikap murah hati aloba. Ya, jadi pada saat seseorang misalnya ada di satu kebaktian, ini seringkali saya kasih contoh yang begini. Saudara-saudara kebaktian lagi baca parita, altarnya kosong, kayak begini, kosong. Bahkan gambar Buddha pun nggak ada. Ada satu orang datang, taruh meja di sini, taruh tempat dupa, taruh ayam goreng. Nah, saudara-saudara baca parita depannya. Ada anak kecil datang ke sini, bawa ayam goreng sini, pakai dupa. Dia dengan khusyuk, dia tahu. Dia bagus puja. Anak itu sebenarnya pada saat itu walaupun dia nggak ngerti tuh, berpikiran apa? Baik. Tapi sebaliknya kita nih yang kita gimana dia? Tahu yang buat anaknya. Ada yang membawa istrinya jalan dua anak. Gitu kan? Karena anak itu telah melakukan kebaikan, disuruh ajarin apa lagi kan? Ya, mungkin ajarin ngerti. Tapi pada saat ajarin itu anak, yang muncul yang aku salah apa yang aku salah? Aku salah sebenarnya. Kembali. Nanti jangan dianggap pulang-pulang dari sini, saudara-saudara bilang di luar, oh si Slamet ngajarin boleh tuh, bawa aja ayam goreng di situ, taruh sama syarain. Wah, lain lagi ceritanya. Lain lagi. Saya cerita kasus, kita sedang melakukan kebaikan, lagi diskusi dhamma kayak begini, tiba-tiba ada orang yang seperti itu. Nah, itu kan kasus tuh. Bagaimana kita memandang kasus itu, ya kan? Untuk kita berlatih abhidhamma ini, ya kan? Nah, kita harus lihat esensinya. Anak itu ternyata sedang meningkatkan sikap bakti dengan penuh keyakinan, gitu kan? Walaupun mungkin dia tidak berpandangan yang benar saat itu, tidak disertai pandangan benar, tapi saat itu pikirannya dia bersih. Dia tahu dengan kusuk, ya kan? Dengan pelan-pelan, terus dia senamakara, ya kan? Nah, di situ sadar dia meningkat, sati dia meningkat, sikap murah hatinya meningkat, semua, ya itu. Nah, kita yang belajar abhidhamma, praktek gimana?
terhadap kasus itu. Kalau kejadian di depan kita, kita harus hargai anak itu dalam melakukan kebaikan. Bahkan kita harus hadir kalau bilang anumodana. Semoga berbahagia. Nah, ini tantangan yang begitu kan banyak ya kan? Ya, ini Pak, saya kasus lagi. Kalau sekarang orang itu dengan penuh kesungguhan dia potong sembelih ayam, tapi dia untuk katakanlah dia untuk sembahyang gitu loh Pak. Maksudnya dia sembahyang dengan yakin bahwa itu hal yang perbuatan baik. Itu momennya lain. Pada saat dia bersembahyangnya, pikirannya bagus, jangan dicegah. Tapi pada saat menyembelihnya, itu dia berpikiran keliru. Saat itu kita harus kasih ngerti. Kita harus kasih ngerti. Jadi ada dua momen yang beda tuh. Hati-hati. Kalau momen menyembelihnya udah lewat, kita tahu dia niat yang menyembelih, ya kan? Tapi dia dengan khusyuk mempersembahkan, kita harus apresiasi pada saat dia mempersembahkan itu. Momen menyembelihnya kita lewatkan itu kan. Tapi pada saat momen menyembelihnya, di situ pun dari kita yang belajar abidama gimana? Sikap kita. Belas kasihan. Kasihan orang belum mengerti. Daripada kita brengsek orang ini. Lain kan? Menyembelihnya tetap nyembelih. Udah dia menyembelih, terus kita pakai pikiran brengsek lagi dia. Rugi nggak kita? Rugi orang lain yang berbuat buruk. Kok kita ketularan? Pikiran buruk, benar nggak? Tapi di luar jangan dibilang kok kata si Selamat boleh. Lain lagi. Iya kan? Artinya persepsinya jadi salah, iya kan? Saya kan mengajarkan bagaimana sikap kita menghadapi ketika di depan kita terjadi itu kita nggak bisa cegah, ya kan? Banyak kan kita nggak bisa cegah kan? Dia menyembelih, betul nggak? Nggak bisa dicegah. Kita harus berbelas kasihan. Jangan sampai dia udah nggak bisa dicegah, dia menyembelih, kita ketularan kotor pikiran. Umumnya kita masih ketularan kotor. Benar. Wah, ini orang brengsek. Masih kok motong dulu. Nah, kalau beli dari sana, gitu kan? Di situ ada ketidakbenaran hati yang panjang di situ, itu nggak? Dibandingkan dengan saya kasihan orang, saya pun tak kuasa mencegahnya. Semoga aja dia di lain waktu bisa sadar. Lain tuh, betul nggak? Artinya ada sesuatu keburukan yang dilakukan orang, kita tidak tertulari menjadi buruk. Sekarang ini kebanyakan kita terinduksi jadi buruk. Biarkan orang lain buruk, terinduksi buruk. Orang lain baik, induksinya kadang-kadang kebanyakan malah bukan baik. Timbul iri dia. Iya kan? Timbul iri. Itu uniknya orang. Jadi kasusnya bagus. Mudah-mudahan itu kasus bagus, ya. Jadi kalau kita tidak bisa mencegah, jangan sampai muncul pikiran kotor. Itu yang penting kalau kita praktek abidama. Bagaimana caranya? Kita belas kasihan yang kita timbulkan. Saya kasihan orang ini. Gimana ya cara nolong dia? Nah ini kan pikiran baik terus kan? Iya kan? Berupaya. Kita cari momen yang baik. Nah kalau ada belas kasihan seperti itu, pasti kita cari momen yang baik. Tapi kalau hanya benci, misalnya, brengsek nih, bisa ribut. Pak, bagaimana kalau kita tidak memunculkan satu pikiran terhadap orang yang dibeli dan kita mendoakan semoga dia terlahir di alam barzah? Boleh. Yang penting pikiran kita positif. Itu bagus kalau bisa. Karena umumnya kita terinduksi untuk yang kotor. Umumnya kotor. Ya bagus. Tadi orang ini karena itu banyak tuh orang
Ada yang bakar lupa ya begini, ada yang kasih lilin segede ampun, ya kan? Gitu kan ya? Gede, ya kan? Nah, sikap kita bagaimana? Apakah kita menjadi sinis? Rugi dong, ya kan? Kalau kita sinis kan rugi. Ruginya siapa? Kita yang rugi, karena kualitas buruk yang muncul, gitu kan? Tapi semoga aja ini bermanfaat. Ya kan? Paling tidak orang itu sebenarnya berdana sedikitnya loh ke suatu wihara untuk beli ini itu, ya kan? Beli buka itu, ya kan? Ya. Modelnya kayak gitu. Jadi kita jaga pikiran kita. Kita masuk ke kelenteng, wah, Selamat, kamu ke kelenteng nggak? Oh, saya ke kelenteng nggak. Terus gimana kamu? Yang mereka pada menghormat, saya turut bergembira mereka bisa menghormat. Ya kan? Jarang-jarang orang itu bisa menghormat mungkin hari-hari biasa. Ya kan? Dia bisa menghormat. Menghormat kan depan patung. Biasanya di depan yang dihormati oleh orang yang baik-baik, itu makhluk baik-baik yang itu. Karena dewa kan, malaikat yang gambarnya juga ada di kelenteng itu kan, ya kan? Karena dewa itu lahir di alam dewa karena apa sih? Baik, patung nggak menghormat orang yang berbuat baik. Kita patut juga menghormat. Kalau hormat, banyak para dewa di situ. Semoga perbuatan baik kamu ini langsung. Gitu. Semoga kamu banyak berbuat baik. Dia bilang begitu. Jangan egois, semoga nolongin saya. Itu yang kotornya yang muncul. Yang kotornya yang muncul. Iya kan? Yang kotornya yang muncul. Tapi nah, gitu kan? Ya, jadi kita bisa menghormat. Anumodana, kamu menjadi dewa di sini, banyak yang menghormat kamu, ya kan? Saya juga menghormat kamu. Semoga kamu bisa berbuat baik lebih banyak. Berbuat baik caranya dia, terserah kepada orang-orang sekitar situ atau kepada siapa, terserah dewa itu. Yang jelas kita pikirannya positif, baik. Ya, kalau kita minta selamat di situ, artinya kita berpikirannya negatif malah. Ya kan? Artinya walaupun ucapannya ada kata-kata selamat, ya kan? Kata-kata selamat kan bagus tuh, ya kan? Tapi pikirannya esensinya apa gitu? Kelompok 14, kelompok 25 gitu kan ya? Ya kan? Tapi kalau semoga semuanya berbahagia, semuanya selamat, ya kan? Itu oke, ya kan? Tapi mudah-mudahan kamu nolong saya. Itu ada egoisnya biasanya di dalamnya. Iya kan? Ya, jadi itu minta dia, ngerepotin dewa. Jelas, iya kan? Kalau pakai bahasa psikologi, semoga kamu bisa berbuat baik lebih banyak. Kan kita kan minta. Ya, karena perbuatan baik yang menyebabkan kamu berbahagia. Otomatis itu dewa itu berbuat baik. Coba kalau saudara-saudara misalnya, tante ini berbahagia karena perbuatan baik tante. Semoga tante lebih banyak melakukan kebaikan. Itu melakukan kebaikan. Daripada kita minta tante berbuat kebaikan ya, nggak mau. Ya kan? Dewa-dewa juga gitu. Tolong gue ya, gitu kan? Sogoknya apa? Karena gitu. Ya kan? Seolah-olah nyogok, gitu seolah-olah. Padahal itu prinsipnya. Ada kotak dana, kita berdana. Setelah itu kita berdoa, doanya ya modelnya kayak tadi. Kalau mau positif, semuanya di sini berbahagia karena perbuatan baik. Semoga kamu semua bisa berbuat baik lagi lebih banyak. Ya, jadi efek psikologi itu sebenarnya induksi untuk menyebabkan orang berbuat baik. Jadi kan yang dewa-dewa itu kan dari budaya tahu semua. Ya. Dia ngerti nggak kalau kita berdoa dalam bahasa Indonesia apa? Mungkin ada prinsip kita. Ini jawabannya dua macam saya. Jawaban yang pertama, prinsip kita mengharapkan seseorang berbuat baik dan anumodana atas perbuatan baik orang, kan nggak peduli orang itu ngerti apa enggak, betul nggak? Ya, itu yang pertama. Terus kedua,
Kalau sebagian besar orang itu berbahasa itu di situ, menghormat di situ, maka mereka yang mengerti bahasa itu yang datang itu umumnya ngerti. Tempat atau dewa lain yang datang. Kan ada juga orang-orang teman-teman sendiri kan sering bawa dewa juga. Iya kan, ngajak, ya kan, sering ngajak, ya kan, kadang-kadang. Malah ada partisipan kita. Di kita itu banyak teman-teman yang diem-diem teman kita, cuma nggak mau ngaku ke kita. Banyak. Ya, ibu juga di pasar mungkin, atau di rumah, atau di tetangga, atau di wihara, atau di mana, ada juga mungkin yang simpati, ya kan? Semua, ya kan? Diam-diam. Jadi dia punya idola, gitu kan ya? Setiap orang punya idola tuh pasti yang mengikutinya, yang terlihat maupun tidak terlihat. Yang terlihat ada yang jadi pacar, suami, istri, nah, ya kan? Yang tidak terlihat dia ngikutin. Kita ke kelenteng, dia ikut ke kelenteng. Ketika di sana dia kepincut dengan kondisi kelenteng, karena banyak yang menghormat, ya dia di situ. Ya kan, bisa juga begitu. Nggak beda-bedanya sama kita lah dewa. Ya kan, mereka senang dihormat juga. Ya kan, cuma kalau kita ingatkan, kita berdana damai itu pada para dewa. Di jalan dewa nggak ada pengorbanan damai. Nggak ada pengorbanan damai. Hanya dengan satu kata seperti itu aja tadi. Kamu telah berbahagia di sini akibat perbuatan baik kamu. Kamu dan semoga kamu bisa berbahagia. Itu pun pengorbanan damai, walaupun satu kalimat. Ya, nggak rugi juga buat kita, nggak rugi juga buat dewanya. Nothing tulus, gitu. Ya, ini akan membawa kita semua manfaat yang baik. Nah, semoga aja di pertemuan yang akan datang, saudara-saudara lebih berbahagianya, karena lebih banyak bisa berbuat baik, kesempatan lebih banyak. Ya. Tadi saya diskusi di Bogor, ya ada satu bapak bilang, wah jadi selama ini saya nggak memanfaatkan kesempatan ini ya. Ya udah terjadi itu. Ya, umur kita udah segini, ya nggak apa-apa. Ya, mulai sekarang. Itu istilah bahasa Inggris kan bagus ya, better late than never ya. Ya kan? Nah, anggaplah kita semua ini telat. Kemarin-kemarin kita lupa nggak lakukan itu yang baik-baik. Mulai sekarang kita lakukan, gitu. Jadi nggak ada yang rugi sebenarnya. Ya, jadi pertemuannya kita tutup dulu, ya. Tolong nanti diingat-ingat, kan dapat